Kadang yang bikin orang tua paling bingung sebelum anak kita masuk ke SD itu sebenarnya satu pertanyaan ini. Sebenarnya minimal anak tuh harus udah bisa apa aja sih sebelum dia itu masuk ke SD? Karena kalau denger beberapa pendapat orang, jawabannya itu beda-beda terus. Ada yang bilang yang penting mentalnya itu siap. Ada juga yang bilang harus udah bisa lancar baca. Nanti ada juga nih yang bilang nggak usah lancar-lancar bacanya, nanti juga belajar sendiri di sekolah. Padahal ya, realitanya masuk SD sekarang itu memang butuh kesiapan. Dan menurut aku nih ya, kita juga perlu loh ngelihat itu dengan realistis. Jangan terlalu santai, jangan juga terlalu menekan anak. Karena kalau dibilang kemampuan baca itu nggak penting sama sekali, ya menurut aku juga itu kurang tepat. Coba deh lihat buku pelajaran anak SD zaman sekarang. Isinya itu udah banyak banget kalimat panjang loh. Instruksi tugas juga udah tulisan semua. Guru juga ngajarnya dengan ritme yang cukup cepat. Jadi kalau ada anak yang benar-benar masih nol banget membacanya saat masuk SD, kasihannya itu dia bakal lebih berat ngikutin pelajarannya. Makanya ya menurut aku tuh ya, sebelum masuk SD minimal anak itu udah punya dasar-dasar membaca. Gak harus langsung lancar banget sampai baca paragraf panjang tanpa salah, nggak. Tapi minimal ya udah kenal huruf, udah bisa baca suku kata sederhana, mulai bisa membaca kata-kata pendek, dan gak bingung lagi saat melihat tulisan. Nah, supaya anak bisa sampai di tahap itu, ya menurut aku sih ya, jangan langsung dipaksa duduk belajar lama-lama gitu. Soalnya banyak anak malah makin gak suka sama belajar. Yang lebih ngebantu anak itu justru bikin anak akrab dulu nih sama tulisan di kehidupan sehari-hari. Misalnya baca label makanan bareng, nunjuk tulisan-tulisan yang ada di jalan, main tebak-tebakan huruf, atau bacain buku di tiap malamnya. Jadi anak ngerasa membaca itu bagian dari keseharian, bukan beban. Kalau anak udah mulai tertarik, biasanya proses belajarnya itu ya bakal lebih ringan. Tapi ya di sisi lain, aku juga nggak setuju kalau kesiapan SD itu cuma diukur dari akademik. Soalnya ada juga loh anak yang udah lancar bacanya, tapi ternyata belum siap tuh sekolah secara keseluruhan. Misalnya belum bisa duduk fokus walaupun cuma sebentar, belum bisa ngikutin instruksi, atau malah sangat sulit dipisah dari orang tuanya. Dan itu akhirnya bikin anak tetap kesulitan kan beradaptasi di sekolah. Makanya menurut aku nih ya, target sebelum anak masuk SD itu biasanya gabungan dari beberapa hal. Yang pertama, anak mulai bisa ngikutin instruksi sederhana, kayak ayo tolong simpan bukunya ya sekarang ke dalam tas. Ayo sekarang adik duduk dulu dong. Nanti gantian ya, tiap 5 menit gantian sama temennya. Kayak gitu. Soalnya di SD nanti itu ya, sebagian besar kegiatan itu yang ngikutin arahan guru. Kalau anak belum bisa dengerin instruksi sama sekali, biasanya dia itu bakal cepat ketinggalan kegiatan-kegiatan di kelasnya. Nah ini nih bisa dilatih banget loh di rumah lewat kebiasaan-kebiasaan kecil. Jangan semua kegiatan anak itu kita yang bantuin atau langsung dimaklumin gitu aja. Sesekali biasain anak itu nyelesain instruksi sederhana sampai selesai. Dan penting juga kalau ngomong ke anak itu jangan terlalu banyak instruksi sekaligus. Soalnya kadang tuh ya kita tuh suka bilang panjang banget sampai anak itu bingung sendiri. Lebih efektif satu arahan, lalu tunggu dia nyelesain satu arahan itu sampai selesai. Terus yang kedua, anak itu mulai punya fokus. Bukan berarti dia harus duduk anteng berjam-jam ya, tapi minimal bisa nyelesain satu aktivitas sederhana tanpa terus-terusan pindah atau kabur. Soalnya nanti di sekolah, kegiatan anak-anak itu apa coba yang paling banyak? Duduk, dengerin guru, ngerjain tugas. Tuh, itu kegiatan yang paling dominan di sekolah. Kalau untuk ngelatih fokus, sebenarnya nggak harus selalu pakai belajar akademik gitu. Tapi bisa pakai main puzzle, mewarnai, main Lego, nyusun Lego gitu kan. Atau bisa juga minta anak dengerin cerita sampai selesai. Intinya itu bukan bikin anak kita itu diem terus, tapi ngelatih dia bertahan nyelesain satu kegiatan. Yang ketiga, anak udah bisa komunikasi nih kebutuhan dirinya. Misalnya dia bisa bilang kalau dia itu haus, atau misal dia mau ke toilet, atau dia sakit, atau dia lagi sedih, atau dia lagi ada masalah. Ini penting banget karena guru itu kan nggak mungkin ya bisa ngebaca pikiran semua anak-anaknya. Yang kayak gini ini bisa dilatih dari kebiasaan ngobrol sama anak. Kadang kan kita terlalu cepat ngebantu kan, sampai anak itu nggak terbiasa nih mengungkapkan kebutuhannya sendiri. Makanya coba mulai sekarang biasakan anak itu ngejawab pertanyaan-pertanyaan sederhana. Kayak misalnya, adik kenapa sedih? Adik mau apa? Tadi kenapa ya kok bisa kayak gitu?
Jadi anak itu terbiasa nyampein isi pikirannya. Terus yang keempat, itu anak mulai punya kemandirian dasar. Misalnya makan sendiri, pakai sepatu sendiri, walaupun belum rapi, nggak apa-apa. Merapikan barang sendiri, atau berani melakukan hal kecil tanpa selalu dibantu sama kita. Karena semakin mandirinya si anak, biasanya semakin mudah dia beradaptasi di sekolahnya. Dan menurut aku, ini tuh sering jadi tantangan buat orang tua. Kadang tuh ya, bukan anaknya yang nggak bisa, tapi kitanya yang nggak tega nunggu prosesnya. Padahal kalau semua selalu dibantu dengan cepat, anak itu jadi nggak terbiasa nyoba sendiri. Makanya sesekali biarin deh anak yang ngelakuin hal-hal kecil, walaupun hasilnya itu nggak sempurna ya, belum sempurna. Tapi ya udah, biarin aja, nggak apa-apa. Karena rasa aku bisa itu penting banget buat anak-anak. Terus yang terakhir nih ya, yaitu anak punya kesiapan emosi sederhana. Artinya dia memang masih boleh nangis, boleh takut, boleh ngerasa malu, tapi masih mau nyoba ikut kegiatan setelahnya. Karena menurut aku, berani itu bukan berarti nggak takut. Tapi berani itu tetap mau belajar, tetap mau melakukan walaupun dia masih merasa takut. Nah, untuk melatih ini, anak juga perlu nih dibiasain menghadapi situasi baru pelan-pelan. Main dengan teman baru, ikut kelas atau aktivitas tanpa selalu ditemani nih sama kita. Belajar nunggu giliran, belajar kalah setiap bermain. Soalnya biasanya kalau kita main sama anak, itu pasti kita yang ngalah. Kita yang ngebiarin anak kita menang supaya dia happy gitu kan. Coba sesekali biarkan dia yang kalah. Karena kemampuan menghadapi rasa nggak nyaman itu juga perlu dilatih. Jadi sekarang aku ngelihat kesiapan SD itu bukan cuma soal anak itu harus sempurna dulu. Tapi minimal lah dia udah punya bekal dasar nih untuk menjalani kehidupannya di sekolah. Ada dasar akademiknya, ada fokusnya, ada kemampuan sosialnya, ada kemandiriannya, dan ada juga kesiapan emosinya. Kalau dasar-dasar itu udah ada, udah mulai ada, biasanya anak itu akan jauh lebih siap beradaptasi saat masuk SD nanti.